YouTube Kak Citra. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di pembelajaran 2 yang ada di tema 1 subtema 4 untuk mata pelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar. Mari kita langsung pada materinya. Bacalah percakapan di bawah ini dengan percaya diri. Guru akan menentukan siapa yang menjadi Udin, Badu, dan Edo. Nah, di sini kalau kalian nanti di sekolah disuruh menjadi Udin, Badu, dan Edo, kalian harus membaca percakapannya dengan penuh percaya diri adik-adik. Nah, di sini ada percakapan Udin, Badu, dan Edo. Udin berkata, "Coba lihat, got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah." Edo berkata, "Wah iya, airnya juga tergenang." Udin, "Bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got?" Lalu Badu menjawab, "Membersihkan got? Aku tidak mau ah, got kan kotor dan bau." Lalu Edo menjawab, "Aku kurang setuju, Din. Membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya." Lalu Badu menjawab, "Betul, Din. Sudah, biarkan saja." Udin lalu berkata, "Tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. Sampah akan menyumbat aliran air sehingga akan meluap ke jalan." Lalu Edo memberi usul, "Bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong? Kita bisa ikut membantu pekerjaan ringan, misalnya membuang sampah yang dikumpulkan." Itu usul si Edo adik-adik. Lalu Udin menjawab, "Aku setuju, Do." Badu ikut menjawab, "Aku juga setuju jika demikian. Aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got." Nah, ini adalah percakapan Udin, Badu, dan Edo. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai percakapan di atas tadi. Nah, di sini ada pertanyaan. Yang pertama, apakah gotong royong diperlukan di dalam masyarakat? Menurut kalian gotong royong perlu tidak diadakan dalam masyarakat? Pastinya sangat diperlukan, karena dengan bergotong royong akan ada persatuan dan pekerjaan akan terasa ringan. Pertanyaan yang kedua, apakah terdapat kalimat penolakan pada teks percakapan di atas? Ada ya adik-adik ya. Yang ketiga, tuliskan kalimat yang menunjukkan penolakan. Coba adik-adik sebutkan mana yang menunjukkan kalimat penolakan. Ini tadi si Badu berkata, "Membersihkan got. Aku tidak mau ah." Nah, di sini dia menolak, ya. Lalu ada perkataannya si Edo, "Aku kurang setuju, Din." Nah, kurang setuju di sini juga merupakan kalimat penolakan. Ya. Lalu yang soal keempat, tuliskan kalimat yang menunjukkan persetujuan. Coba kalian sebutkan dalam percakapan tadi yang merupakan kalimat persetujuan. Kak Citra menemukan ini adik-adik. Udin tadi berkata, "Aku setuju, Do." Lalu si Badu juga, "Aku juga setuju." Jadi kata setuju di sini menunjukkan kalimat persetujuan. Warga bergotong royong membersihkan got. Sampah yang terangkut diletakkan di pinggir jalan. Anak-anak ikut membantu memungut sampah yang tercecer. Warga merasa senang lingkungan kembali bersih. Jadi kalau lingkungan kita bersih, kita juga akan merasa nyaman adik-adik. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada percakapan ketika sedang melakukan gotong royong. Nah, di sini ada keluarganya Silani. "Maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke
ke gereja terlebih dahulu. Lalu masyarakat sekitar memberi kesempatan keluarga Lani untuk mereka beribadah terlebih dahulu. Baik Pak, tidak apa-apa. Nah, itu jawab dari Pak RT ya, di situ sebagai wakil dari masyarakat. Lalu gambar di bawahnya Pak RT mengajak masyarakat yang kerja bakti untuk beristirahat sejenak. Sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila pertama pada bacaan dan gambar tersebut? Nah, sila pertama tadi berhubungan dengan toleransi beragama, ibadah kita kepada Tuhan. Maka di sini yang mewujudkan sila pertama Pancasila adalah yang ini nih. Gambar yang ini, memberikan kesempatan orang lain untuk beribadah. Sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut? Nah, sila kedua Pancasila berbunyi, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab itu di sini sesuai dengan gambar yang ini. Kenapa sesuai dengan yang ini adik-adik? Kalau kita kerja bakti kita akan capek. Nah, rasa kemanusiaan itu tumbuh ketika kita memberikan kesempatan untuk beristirahat sejenak, lalu nanti bisa dilanjutkan lagi kerja baktinya. Jadi ini menerapkan sila kedua Pancasila. Nah, di sini kita masih ingat bahwa kelima Pancasila ini ya, sila-sila Pancasila ini memiliki lambang dan bunyi yang berbeda-beda. Kita sudah belajar tentang sila pertama dan sila kedua yang bisa kita lakukan di masyarakat. Contoh pengamalan sila ke-1 dan ke-2 Pancasila di masyarakat. Nah, ini Kak Citra punya contohnya. Sila pertama lambangnya adalah bintang. Nah, contoh pengamalannya adalah melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Kalian tidak bisa memaksa tetangga kalian yang mungkin berbeda agama dengan kalian untuk beribadah sesuai agama kalian. Memberi kesempatan dan menghormati tetangga untuk melaksanakan ibadah. Nah, memberi kesempatan ya adik-adik ya. Menjaga kerukunan dengan tetangga walaupun berbeda agama. Ikut menjaga keamanan rumah ibadah yang sedang merayakan hari besarnya. Ini adalah contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Sila kedua, pengamalan sila kedua Pancasila di masyarakat, contohnya adalah menyapa tetangga saat berpapasan, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan, menolong sesama, menjenguk tetangga yang sakit. Itu adalah rasa kemanusiaan. Jadi sesuai dengan sila kedua Pancasila. Lingkungan rumah Udin sudah bersih kembali. Anak-anak pun dapat bermain dengan nyaman. Lakukan gerakan-gerakan di bawah ini dengan percaya diri. Nah, setelah mereka kerja bakti, anak-anak lakukan kegiatan ini nih. Ini kegiatan apa ya, Kak? Nah, yang pertama itu adalah melompat dengan satu kaki. Coba nanti kalian bisa praktekkan ya. Lalu gambar yang kedua adalah meloncat dengan dua kaki. Apa perbedaan melompat dan meloncat? Nah, ada bedanya nih adik-adik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI, lompat atau melompat adalah melakukan gerakan dengan mengangkat kaki ke depan dan dengan cepat menurunkannya lagi. Sedangkan meloncat adalah gerakan melompat yang dilakukan dengan kedua atau keempat kaki secara bersama-sama seperti katak dan kelinci. Jadi ini perbedaan antara melompat dan meloncat.
Nah, di sini untuk kegiatan melompat dan meloncat bisa kita lakukan dalam permainan engklek atau permainan tapak gunung. Apakah kalian tahu permainan ini? Apakah kalian pernah memainkan permainan ini? Coba kalian mainkan bersama dengan teman-teman kalian. Nah, begitu adik-adik video pembelajaran di tema 1 subtema 4 pembelajaran